Saking apa? Ini orang Rafidhah tentang Al-Hasan. Tapi tentang Al-Hasan ada dua sebab. Pertama ya bukan kisah yang termaktub dalam Karbala. Yang kedua adalah Al-Hasan punya masalah, yaitu Hasan dengan Husain itu bersengketa. Ketika Al-Hasan ingin menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Hasan, karena pada saat itu ketika Ali meninggal radhiyallahu taala anhu dan kondisi pemerintahan terpisah antara Ali dengan Muawiyah. Kemudian Ali meninggal ya, karena dibunuh oleh orang Khawarij di situ. Ali meninggal, kemudian penduduk Madinah membaiat Al-Hasan ya, dan mengisyaratkan Ubayyu, apakah aku membaiatkan, dan Ali tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Maka sepakatlah penduduk Madinah dan pemerintahan Ali otomatis kembali dipegang oleh Al-Hasan. Kemudian dalam beberapa waktu dan Al-Hasan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di kajian kita, yaitu membacakan hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan Imam Nawawi dalam kitab Arba'in. Dan terakhir kita di hadis ke-10 menjelaskan tentang bahwa Nabi SAW sama dikhitab dengan seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan syariat Allah. Dan itu bahasan di hadis yang ke-10, yaitu salah satu faidah yang besar bahwa tidak ada pengkhususan bagi manusia dalam syariat ini. Hatta dengan Nabi SAW pun justru Nabi SAW yang diperintahkan untuk melakukan syariat dan juga sebagai suri tauladan bagi umat setelah. Jadi nggak ada orang khusus. Ini orang khusus nggak usah ngerjain syariat lagi, nggak ada. Makanya disebutkan Imam Nawawi membawakan hadis, Innallaha amara al-mu'minina ma amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang mukmin dengan sesuatu yang Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian karena itu dibahas dalam bab syariat agama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi kalau mamanya istimewa, saya mah istimewa gitu kan, mesti kudu ngalaksanakeun syariat deui. Itu batil, itu waswasatu syaitan. Ya. Atau mamanya ada orang meyakini bahwa si fulan mah geus teu kudu salat, geus teu kudu ieu deui gitu. Nah, itu batil, itu waswasatu syaitan. Karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kaum mukminin untuk beribadah. Kemudian kita masuk di hadis yang ke-11. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi,
An Abi Muhammad, Abu Muhammad ini kunyah Al Hasan bin Ali, kunyah dari Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah SAW. Kunyahnya adalah Abu Muhammad, dan kita ketahui kalau orang Arab dan Rasulullah SAW mencintai memiliki kunyah, dan diperbolehkan kita punya nama dengan kunyah. Tapi di akhir-akhir ini penamaan dengan kunyah Abu itu identik dengan radikalisme Islam. Orang namain Abu, wah ini teroris dan seterusnya. Padahal enggak, itu adalah biasa orang Arab menggunakan Abu. Ya. Maksudnya Abu itu adalah seorang bapak dari anaknya sepulan. Karena dia yang namanya laki-laki itu atau perempuan atau orang tua itu biasanya punya kebanggaan dengan anaknya. Maka disebutkan fulan atau mamanya dia istilahnya punya kunyah untuk sesuatu atau seseorang yang memang di situ dia merasa takjub di situ. Seperti umpamanya Ali bin Abi Thalib, yaitu bapaknya Al Hasan, punya kunyah berbeda dengan yang lain. Kunyahnya adalah Abu Turab. Kenapa Abu Turab? Karena memang pernah suatu ketika dalam kondisi bersengketa dengan istrinya yaitu Fatimah, kemudian dia pergi ke masjid sampai tertidur. Nabi SAW nyari mana Ali. Fatimah mengatakan tidak tahu. Tiba-tiba dicari di Masjid Nabawi, tertidur dan di tanah karena kan pasir. Maka Nabi SAW mengatakan kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Sampai Ali pun senang ketika dipanggil sebagai Abu Turab. Demikian juga Abu Hurairah, dan masyhur seperti itu. Dan di antara ini adalah Al Hasan dan Abu Muhammad. Nah, kita kalau punya anak laki-laki paling besar atau anak laki-laki saja panggil dengan Abu Fulan, Abu Fulan. Masalahnya itu nggak ada identitas. Oh ini kalau yang seperti ini. Tapi bukan juga sebagai barometer bahwa kalau menggunakan abu ini ahlus sunnah, selain ini adalah bukan ahlus sunnah. Atau tanda ahlus sunnah itu pakai abu-abu, enggak. Ya seperti itu, hanya apa sebuah nama di situ. Dan itu mamduh, terpuji dengan hal tersebut. Dan Nabi SAW punya kunyah namanya Abul Qasim. Dan tidak boleh berkunyah pada saat itu dengan Abul Qasim kecuali Rasulullah SAW. Walaupun para ulama khilaf, sepeninggal Nabi SAW boleh enggak menggunakan kunyah Abul Qasim. Jumhur mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Karena ilahnya adalah suatu ketika ada seseorang dipanggil di pasar dengan Abul Qasim. Nah, kemudian Nabi menengok, ternyata dia manggil bukan kepada beliau alaihi salatu wassalam, karena Nabi SAW melarang. Itu kata sebagian ulama madhab, ya, mengatakan. Jadi ketika sepeninggal Nabi SAW karena tidak ada syak lagi, maka diperbolehkan. Tapi sebagian ulama mengatakan mamnu, tetap terlarang pengkunyahan dengan Abul Qasim kecuali hanya Rasulullah SAW, karena Al-Qasim artinya adalah yang membagikan, dan tidak ada yang membagi kecuali Nabi SAW. Itu tentang kunyahnya. Kenapa disebutkan kunyah oleh Imam ini? Sebagai bentuk pengenalan. Kalau umpamanya kita kenal dengan pemain sepak bola sampai tanggal lahirnya terus dan seterusnya, pemain bola atau pemain tinju ya, sampai tahu bagaimana ukuran kepalan tangannya dan seterusnya. Nah, seperti itu, maka seorang mukmin ya, salah satu bentuk mencintai sahabat, karena salah satu bentuk agama kita itu adalah hubus sahabat. Hubus sahabati li madhabun. Jadi madhabku adalah mencintai sahabat. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Dan mencintai kerabat Nabi itu adalah aku beribadah dengan. Jadi mencintai, mengenal dan dekat dengan para sahabat itu adalah bagian dari taqarrub kepada Allah. Karena kita akan bersaudara. Walaupun terbentang jarak yang sangat jauh, maka kita mencintai sahabat, mencintai orang-orang yang di situ adalah membela agama Allah, dan yang paling pokok sahabat, karena dijamin oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka adalah orang terbaik. Maka mencintai mereka adalah iman, membenci mereka adalah kefasikan dan kekufuran. Ya.
Makanya para ulama membahas dalam Kitabul Iman bab hubbul ansar wa bughdul ansar. Mencintai ansar dan membenci ansar itu adalah bagian dari iman. Ya, seperti itu. Maka Imam Nawawi dari awal kita menyebutkan Amirul Mukminin dan seterusnya itu memperkenalkan ini loh sahabat-sahabat itu. Maka kalau umpamanya kita belajar 40 hadis, ya kita dikenalkan oleh Imam Nawawi beberapa sahabat di situ yang meriwayatkan hadis. Nah, kita mencintai mereka dan mencintai mereka adalah bagian dari iman. Dan disebutkan Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali ini adalah kakaknya Husain. Akan tetapi orang-orang Rafidhah tidak banyak mengagungkan Al-Hasan. Alasan mereka karena Al-Husain adalah terbunuh di Karbala. Sehingga kecintaan mereka kepada Husain itu lebih karena nampak perjuangan sebagai bagian dari bahwa orang-orang yang mengkhianati itu orang-orang Nasibi itu adalah mereka adalah pengkhianat dan orang-orang kafir. Dan semua selain yang bersama mereka adalah dihukumi kafir dan halal darahnya, dan membunuh mereka itu lebih utama ketimbang membunuh 70 orang Yahudi. Itu diungkapkan dalam kitab-kitab mereka. Saking apa? Ini orang Rafidhah tentang Allah. Tapi tentang Al-Hasan ada dua sebab. Pertama ya bukan kisah yang termaktub dalam Karbala. Yang kedua adalah Al-Hasan punya masalah, yaitu Hasan dengan Husain itu bersengketa. Ketika Al-Hasan ingin menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Hasan, karena pada saat itu ketika Ali meninggal radhiyallahu taala anhu dan kondisi pemerintahan terpisah antara Ali dengan Muawiyah. Kemudian Ali meninggal ya, karena dibunuh oleh orang Khawarij di situ. Ali meninggal, kemudian penduduk Madinah membaiat Al-Hasan ya, dan mengisyaratkan ubayyuh, apakah aku membaiatkan, dan Ali tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Maka sepakatlah penduduk Madinah dan pemerintahan Ali otomatis kembali dipegang oleh Al-Hasan. Kemudian dalam beberapa waktu, dan Al-Hasan itu berkuasa sekitar 6 bulan, dan itulah yang disebut Al-Khilafah min ba'di 30 aman. Kekhilafahan setelahku 30. Dan sisa 6 bulan itu adalah oleh Al-Hasan Ibnu Ali. Kemudian summa yakunu summa ba'da dzalika mulkan 'adhan. Kemudian setelah itu adalah raja yang berpegang teguh kepada syariat. Yaitu isyarah kepada siapa? Muawiyah. 'Adhan, berpegang teguh. Dan dia mulai dari raja. Dan memang dari mulai Muawiyah bin Abi Sufyan sampai selesai Bani Umayyah, kemudian berganti Bani Abbasiyah, itu muluk, bentuknya kerajaan. Makanya mulkan 'adhan itu adalah Muhammad. Kemudian setelah itu adalah mulkan Jabariyan, kemudian kerajaan-kerajaan yang diktator dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dan terbukti. Dan sampai akhirnya khilafah kaum muslimin hilang, hancur. Ya, sampai disebutkan dalam hadis Hudzaifah, yaitu ketika tidak ada imam, ketika tidak ada bagaimana? Kata Nabi SAW, talzam jama'atul muslimin. Berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin. Dan itu berkaitan dengan hadis tentang perjalanan pemerintahan atau politik dalam Islam yang harus kita ketahui. Nah, Al-Hasan bin Ali ini adalah ketika berkuasa pada saat itu dia menyampaikan kepada orang-orang sekitar termasuk Al-Husain, orang-orang terdekatnya, bahwa pemerintah ini diserahkan kepada satu orang supaya kembali menjadi persatuan kaum muslimin. Dan salah satu yang menentang adalah Al-Husain. Dan Al-Husain, maka Al-Husain itu bersengketa karena memang pada saat itu dia tidak setuju. Wajar secara pribadi, ijtihad, orang punya ijtihad tersendiri, berselisih, tidak mesti harus sama terus, wajar.
Akan tapi isyarah dari Nabi SAW ketika beliau khutbah bahwa Al Hasan lewat di depannya ketika khutbah Jumat, kemudian Nabi SAW mengisyaratkan inna ibni hada, sesungguhnya anakku ini, karena ini cucu. Dan ini boleh mengatakan kepada cucu, mengatakan apa? Anak, karena termasuk zuriyah, keturunan. Walaupun dia dari sisi apa? Ibu, yaitu nasabnya dari Fatimah. Jadi bukan dari apa? Bukan dari Nabi SAW, tapi dari Fatimah. Karena Fatimah, kemudian Ali. Nah, berarti Hasan itu ibnu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi bukan Al Hasan bin Fatimah bin Nabi. Karena nasabnya kepada siapa? Abu Talib, Abdul Muttalib. Seperti itu. Tapi Nabi SAW mengatakan karena ada dari sisi Fatimah, dia mengatakan inna ibni hada. Jadi cucu dari anak perempuan, cucu anak laki-laki, itu boleh kita katakan apa? Inna ibni hada, ini anak, cucu, cicit semua, ini anakku. Kenapa? Maksudnya apa? Min sulbi, dari keturunanku. Nabi SAW mengatakan inna ibni hada, sungguhnya anakku ini, ya, benar-benar akan menjadikan islah di antara baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Akan mengislahkan, akan mengkomprom atau membereskan persengketaan, ya, antara dua kaum mukminin, dua kelompok kaum mukminin yang besar. Dan itu wahyu. Dan itu terbukti ketika Al Hasan dibaiat, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Dan ini sebagai bukti juga bahwa Muawiyah tidak pernah memusuhi Hasan, tidak pernah memusuhi Ali, tidak pernah bertengkar dengan Ali bin Abi Thalib karena permusuhan, bukan. Pertengkaran karena ijtihad. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan ijtihadnya Muawiyah salah. Dengan diberikannya kekuasaan kepada dia sepenuhnya, dan ijtihad dia ketika keluar dari Ali ternyata salah. Wah, menakjubkan itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kenyataan, ya. Kenapa? Karena Al Hasan kenapa? Karena Muawiyah keluar, dia tidak mau membaiat Ali bukan karena tidak setuju akan khilafah Ali, bukan. Akan tetapi karena dia berharap pembunuh Utsman dikisos. Maka dia tidak mau baiat sampai dikisos dulu. Dan Ali berbeda lagi ijtihadnya, bahwa harus tegak dulu dan dia baiat dulu, baru setelah itu diurusi. Mana bukti kesalahannya? Ketika Muawiyah diserahkan seluruh kekuasaannya, ternyata pembunuh Ali tidak seorang pun yang ada yang dikisos. Pembunuh Utsman tidak ada, kan, pembunuh Utsman, dan gak ada sejarahnya. Dan itu para ulama menceritakan di situ bahwa ijtihadnya siapa? Muawiyah pada saat itu adalah tidak tepat. Yang tepat adalah ijtihadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Oleh karena itu, dengan itu kita tahu pula bahwa ijtihadnya Ali dan ijtihadnya Muawiyah, walaupun dalam kondisi sampai kepada perang, tidak boleh kita bercerita buruk tentang mereka, karena mereka berbicara berdasarkan ijtihad, dan mereka adalah ulama, dan mereka adalah orang-orang yang merupakan tokoh besar, sekalipun sampai terjadi pertumpahan darah. Muawiyah mendapatkan pahala dengan ijtihadnya, Ali pun mendapatkan pahala dengan ijtihadnya. Maka para sahabat ketika dalam terjadi persengketaan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang bersama Ali, bersama Muawiyah, ada yang tawakuf, tidak ikut kemana-mana. Dan yang tidak ikut kemana-mana diantaranya adalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala jami'an. Itu ini. Makanya salah satu kita lihat pelajaran yang penting dalam kisah ini. Kenapa saya sebutkan? Karena ini bercerita tentang Al Hasan bin Ali. Jadi kita ketika mendapati diri kita dihadapkan dengan ilmu, peganglah ilmu tersebut. Ulah kabitaan kubatur gitu. Lamun geus apa iya ilmu, iya dalilnya gitu kan. Seperti itu, berpegang teguhlah dengan itu, ya. Sampai betul-betul ketika kita pelajari lagi bahwa pendapat itu ternyata apa? Menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat. Ternyata ternyata ijtihad yang ini lebih bagus yang ini, baru. Tapi kalau mau ini, peganglah sesuatu yang telah kita tahu dan teruslah belajar.
Kenapa terus belajar? Karena bisa jadi apa yang kita tahu hari ini ternyata salah. Apa yang kita tahu hari ini ternyata apa? Di kemudian hari ada pendapat yang di situ lebih jelas dalilnya. Dan kita harus duduk di majelis ilmu itu begitu, ya. Walaupun mungkin ketika duduk di majelis ilmu ngaji teh gitu kene, ayolah mengaji nak itu. Tapi kalau makanya kita ngajinya terus, habis ini kita belajar ini terus. Jangankan kita sebagai thalibul ilmi, hatta syekhnya, gurunya pun ketika terus mengkaji, bisa jadi apa? Berubah. Karena dalam posisi ijtihad, bukan berkaitan dengan yang mansus nas di situ. Nah, kembali di sini adalah ijtihadnya di situ kita dapatkan sampai perang pun mereka kokoh dalam ijtihadnya. Sampai terjadi perang pun mereka kokoh dalam ijtihadnya. Ya. Paham ya? Dan sebagai seorang muslim harus begitu. Oleh karena itu kita pun mendapati saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka berpegang teguh kepada pendapatnya sampai kokoh, sampai mereka mengatakan bahwa berani mati dan seterusnya, itu wajar. Karena memang dia berpegang teguh kepada apa yang dia tahu. Nah, kalau memangnya kita tahu bahwa kita ada berdasarkan di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, kita lebih daripada apa yang mereka katakan. Seperti itu. Oleh karena itu Imam Ahmad ditanya, kapan kamu berhenti dari memegang itu? Ya, sampai kedua kakiku, kata Imam Ahmad, berpijak di surga. Itu kan kalam para ulama begitu. Intinya bahwa kita komitmen dengan apa yang kita tahu tentang ilmu. Nah, di situ ya Al-Hasan bin Ali ketika menyerahkan itu kan nggak setuju. Maka diserahkanlah kepada Muawiyah dan seterusnya. Ya. Itu pelajaran penting untuk kita tahu. Nah, dengan itu ya orang-orang Rafidhah tidak begitu mengagungkan Al-Hasan. Kenapa? Karena pengkafiran mereka kepada Muawiyah itu batal kalau mengagungkan siapa? Al-Hasan. Maka tidak dikemukakan Al-Hasan bin Ali. Karena mereka menghukumi Muawiyah adalah kafir. Berarti kalau menghukumi Muawiyah kafir, berarti Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada orang kafir. Batil apa enggak Hasan bin Ali? Berarti enggak Hasan bin Ali dikatakan batil? Ya. Makanya mereka berkutat antara terbunuhnya Al-Husain di Karbala, itu aja terus dipelintir. Kemudian setelah itu bagaimana Ali kemudian dari Ali kepada Husain. Mereka dari Ali itu kepada Al-Husain, bukan kepada Hasan. Karena Hasan dianggap penyimbang di sini. Masya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita ceritakan tentang sejarah sedikit tentang ini. Kemudian yang kedua, kenapa mereka kembali kepada Al-Husain? Karena Al-Husain ini yang lebih jelas, ada peneliti di antara para mu'arrikh dan ahli sejarah bahwa Al-Husain ini karena beliau menikahi salah satu istri Al-Husain adalah seorang putri dari Persia, mualaf masuk Islam. Jadi, dan diteliti bahwa dari sisi itulah bahwa Husain kembali ke Persia, dan makanya agama mereka adalah Parisi di situ. Ini sedikit ya agar teman-teman semua ya minimalnya kita cari sejarah Al-Hasan sejarah Husain ini sekedar prolog. Dan kalau baca, Masya Allah, kita bikin lelah bacanya, tapi kalau sudah dapat hasil, senang banget. Dan sejarah di pelintir-pelintir ini, sejarah ini tidak tersampaikan kepada umat kaum muslimin. Yang tersampaikannya adalah Husain terdolimi, yang mendoliminya adalah bagaimana keluarga Nabi sampai digigit, terus saja dibikin sedih dulu. Akhirnya orang ada perasaan kepada Al-Husain, ya kita juga sedih. Ya, akan tapi kita harus membaca sejarah secara komprehensif menyeluruh di situ. Nah, dan siapa yang tidak sedih? Orang yang paling mirip dengan Nabi SAW adalah Al-Husain. Makanya ketika
kepalanya itu dibawa dan Anas bin Malik masih hidup. Ya. Kemudian sampai dikorek-korek mulutnya, kemudian Anas memarahi. Seperti itu. Dan Anas menceritakan, demi Allah, innahu la asbah bi Rasulullah sallallahu. Kata Anas, demi Allah, karena Anas yang mengurusnya. Yang mengurus Husain dan seterusnya, kan Anas dekat dengan Nabi sallallahu. Dan Anas adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu. Dan sampai menyaksikan itu. Bagaimana Anas tidak sedih ya? Sampai Anas pun karena sudah kakek-kakek kan, usia panjang, dan Anas pun merasa sedih ketika mendapati fitnah itu. Sampai Anas terusir dan dikatakan, nyahlah wahai kakek tua. Bagaimana mereka juga tidak menghormati ya para sahabat Nabi SAW. Padahal Anas adalah orang yang didoakan oleh Nabi SAW dengan keberkahan. Ketika Anas mengatakan nyahlah, kemudian mereka pun mengusir Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Dan itulah kondisi apa? Al Hasan dan Husain seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Qala sibti Rasulullah SAW, ini cucu Nabi SAW, agar kita tidak ini. Karena beliau ini adalah menjelaskan bagaimana keimanan kita terhadap sahabat Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam wa rihanati, dan yang disayang, yang paling disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disayangi oleh Nabi, cucu terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hafidhu, Al Hasan bercerita, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting. Beliau mengatakan hafidhu min Rasulillah. Beliau tidak mengatakan hafidhu min jaddi. Tapi beliau mengatakan Rasulullah. Karena adabnya kepada Nabi SAW adalah dengan mengatakan Rasulullah. Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah. Istri-istrinya mengatakan ya Rasulullah. Tidak ada yang mengatakan. Nah ini. Semua orang. Karena Nabi SAW hanya dipanggil dengan apa? Tidak sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ikrar keimanan. Maka beliau mengatakan hafidhu min Rasulillah. Aku menghafal. Aku telah hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu kaidah tentang agama ini. Ini kaidahnya besar sekali. Ya, sedikit kita akan jelaskan ya. Karena banyak kaidah dalam pembahasan ini sebenarnya. Karena beliau mengatakan aku hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan da'ma yaribuk. Atau dalam lafaz lain da'ma yuribuk. Ila ma la yaribuk. Raba yaribu bimana syakka, artinya ragu. Araba yuribu berarti yani syakka yushikku atau asyakka yushikku. Kalau da'ma yaribuk, tinggalkan yang membuatmu ragu. Ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Ini kaidah dalam agama. Ya. Jadi wujubul bina 'alal yaqin. Artinya dalam agama kita itu wajibnya kita berdiri di atas keyakinan. Ya. Jadi kita harus tegak di atas keyakinan, gitu. Dalam semua aspek hal keagamaan. Ya. Dan sesuatu yang yakin itu adalah apa yang datang dari Allah dan Rasul. Seperti ini. Maka kaidahnya al-yaqin la yazulu bisyak. Kaidahnya adalah sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Baik dalam perkara usul, pokok. Ya. Perkara usul, perkara pokok. Ya. Maka kalau dalam perkara pokok adalah sesuatu yang yakin adalah wahyu. Ya.
Sesuatu yang yakin adalah wahyu. Seperti itu. Dan sesuatu yang di luar wahyu itu adalah tidak di atas yakin. Bisa dipahami ya? Ini. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, kullul ulum siwal Quran masyghalah. Setiap ilmu selain tentang Al-Quran dan untuk mempelajari Al-Quran itu adalah masyghalah, hanya kesibukan-kesibukan. Kata beliau. Jadi setiap ilmu selain dari Al-Quran hanya menyibukkan saja. Artinya apa? Beliau mengisyaratkan bahwa sibukkanlah diri kita dengan Al-Quran. Ini kata beliau. Ini harus kita pahami. Jadi kalau umpamanya kita datang dengan sebuah ayat ataupun hadis yang kita tahu bahwa ayat dan hadis tersebut ya mesti terikat, bahwa memang para ulama bercerita tentang ayat dan hadis tersebut dalam perkara itu, ya, tidak ada makna lain kecuali itu. Paham ya? Kita dapatkan bahwa para ulama bercerita tentang bahwa ayat dan hadis itu bercerita seperti itu dari zaman dahulu. Mereka menukil dari zaman dahulu dalam kitab-kitab mereka. Maka itu yakin. Tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita berpaling dari hal tersebut. Nah, kalau berpaling berarti apa? Penyimpangan. Nah, Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma. Kitab Allah wa sunnat Nabi. Ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Nabi. Fi riwayah. Dalam sebuah riwayat, dalam riwayat ini beberapa riwayat bentuknya lafaznya. Aku tinggalkan dua hal yang kalian tidak akan pernah tersesat ketika berpegang kepada keduanya. Itu kitab Allah dan sunnahku. Ini yang dimaksud. Jadi kita berbicara tentang kitab Allah dan sunnah Nabi, yaitu apa yang terjadi di zaman Rasul dan para sahabat. Itu yang dimaksud. Dan itu kita kaji dalam kitab-kitab para ulama. Nah itu. Kemudian yang kedua, damai yang dibuka itu fi jami'il umur syariah, dalam segala urusan syariah. Ya. Ini hal yang yakin. Makanya kalau umpamanya kita lihat dalam fikih ibadah, mazhab Syafi'i itu adalah satu mazhab yang sangat ketat. Bahkan semuanya sangat ditelaah dari mulai pokok sampai cabang-cabang. Ya, sampai muncul apa istilahnya, hal-hal yang sifatnya apa, kalau dalam ungkapan sebagian para ulama itu adalah melewati batas. Misal kita sebutkan dalam madhab disebutkan hatta dalam fikih ibadah, kenapa mereka mengatakan bahwa disunnahkan, maksud sunnah ini bukan disunnahkan karena hadis Nabi, disunnahkan melafazkan niat dalam ibadah, tidak dalam yang lain. Ya, kalau mau dalam jual beli nggak ada nawaitu yani abi kada wa kada, ada dalam beberapa hal ada. Tapi kalau dalam ibadah mereka sampai menyebutkan melafazkan. Dan melafazkan tersebut bukan yang dimaksud oleh mereka bahwa itu adalah niat, bukan. Melafazkan itu adalah taqwiyatun niyah. Talaffuz bin niat adalah tujuannya untuk menguatkan niat yang ada dalam hati. Maka mereka melafazkan nawaitul wudu, nawaitu usalli, ya, nawaitu shalah dan seterusnya. Nawaitu zakah, nawaitu siyam, nawaitu
Banyak di situ. Dengan berbagai melafazkan, ya. Mereka kalau melafazkan tidak dalam jual beli, dalam pernikahan, kan nggak dalam pernikahan. Nawaitu an uzawwijaka, nawaitu an uzawwija ibnita bikala. Kemudian setelah itu uzawwijuka, kan enggak? Apa dasarnya? Saya diberi penyampaian bahwa ini disunahkan oleh sebagian mazhab Syafi'i ini, ya, dan ini adalah mu'tamadnya. Ini adalah sunnahnya para ulama bagi orang yang di dalam hatinya apa? Was-was, biswas. Jadi kalau mamanya kadang-kadang orang mau sholatnya was-was, maka bahkan dianjurkan untuk memutus was-was tersebut, dia melafalkannya. Tapi ketika kita lihat di fenomena yang terjadi, dengan adanya melafalkan niat jadi tambah was-was kadang-kadang. Itu antara fenomena dengan tujuan para ulama kan beda. Justru para ulama menyebutkan tentang ini, ulama madhab, ya, ulama madhab Syafi'i, adanya dianjurkan, disunnahkan, sunnah para ulama madhab melafalkan niat itu adalah untuk mengkat apa? Was-was. Supaya apa? Supaya ibadah itu di atas yakin. Supaya ibadah itu di atas yakin. Dan mereka sepakat bahwa talafuz bin niat bukan niat. Hanya saja itu adalah apa? Untuk menguatkan niat yang ada dalam hati. Dan sepakat bahwa mahallun niat al-qalb. Seperti itu. Akan tapi para ulama mengatakan lam yarid bihi dalil. Kalau dikatakan itu bagian dari ibadah, itu tidak ada dalil tentang apa melafazkan niat. Tapi kalau umpamanya untuk hal yang tadi, ya, maka lafaz sunnah yang dimaksud di situ adalah sunnatu al ulama, sunnahnya ulama madhab. Begitu, paham ya? Tapi kalau tidak disebutkan dalil, tidak ada dalil, tidak ada satu dalil. Bahkan Syekhul Islam menukil ijma', ya, tentang apa? Bahwa itu adalah termasuk sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW atau dalam kategori bidah. Tapi kita harus tahu di situ, kenapa muncul hal ini, yaitu supaya yang namanya ibadah itu mabnaha alal yakin. Ibadah itu adalah dibangun di atas yakin, ya, seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita bertanya tentang bercerita, kita bukan bercerita tentang niatnya, ya. Diucapkan talafuz di situ agar bahwa dia itu betul-betul menguatkan niatnya dengan yakin bahwa dia akan beribadah tersebut. Paham ya? Itu maksudnya. Ya. Karena bercerita tentang niat itu, semua ulama sepakat bahwa niat itu adalah bagian dari rukun ibadah. Atau sebagian mengatakan syarat. Di situ. Rukun. Dan ketika umpamanya wudu, niat itu adalah ketika apa, membasuh batasan maksimal itu adalah ketika membasuh wajah. Kalau umpamanya kita wudunya hanya yang wajibnya saja, itu yang wajib. Tapi kalau umpamanya kita beramal dengan yang sunnahnya, maka kita meniatkan wudu dari sejak mencuci tangan. Nah itu. Ketika kita sholat, kalau disebutkan dalam ulama madhab itu, permulaannya itu diawali dari hamzah, takbiratul ihram, itu niat. Jadi antum datang di mana, di luar, sholat gitunya, ucuruk, pancet heula. Lek bahwa orang teh benar-benar ieu teh niat rek salat sunnah, rek salat wajib. Idza qumta ila shalah fasbigil wudu tsumma istaqbilil qiblah. Kemudian menghadap ke kiblat fakabbir. Takbir. Betul-betul geus pancet gitu. Ulah tepikeun kapas, datang can ajeg-ajegan Allahu Akbar,
pas ke situ aing salat naon tadinya gitu kan. Tadi memang tadi terek niatna apa? Tadi terek niatna salat asar. Tapi kan kadang-kadang lembang mah apa? Jadi begitu itu betul-betul dalam posisi tumanin. Ini yang disebut mabnaha 'alal yaqin. Dibangun di atas apa? Yakin bahwa ibadah itu. Apa salat? Salat naon nih? Tak salatnya. Kan salat naon antum. Gitu kan? Ya, seperti itu. Ya. Ini tentang apa? Tentang niat. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Apa tentang niat? Seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa takalluf, memberat-beratkan diri. Gitu, sah imam nanya salah. Enggak, kita fokus bahwa kita itu betul-betul mengosongkan diri dari aktivitas yang lain kembali dengan salat. Maka Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Aisyah, as-salah itu adalah tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Ihramnya adalah ketika mengucapkan takbir akhirnya, bahwa dia mengharamkan seluruh aktivitas di luar salat ketika sudah Allahu Akbar. Lahir, batin. Lahir dan batin. Tahrimuhat takbir, Allahu Akbar. Karena di situ adalah niatnya betul. Dan Imam Nawawi mengatakan niat itu ya mabdanya dari Allah hamzah tersebut dan itu dikembalikan kepada uruf. Tapi sebagian mazhab ya menyelisihi Imam Nawawi, karena Imam Nawawi banyak menyelisihi mazhab. Itu adalah antara hamzah dan ra. Niat itu kudu panceg bahwa Allahu Akbar benar-benar orang terek salat. Ya. Pas Allah, pas nyebutkan Allah, beda niat pindah robah. Batal salatnya. Itu yang dimaksud. Kenapa di detail dibahas seperti itu? Karena mabnaha al-yaqin. Ibadah itu harus benar-benar di atas yakin. Ulah nyebutkan geus salat geus gitu. Orang tadi itu salat jeung imam teh salat naon ya? Enggak bisa. Jelas yang seperti itu. Wallahu taala alam ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga terakhir. Ya. Ketika bercerita tentang al-yakin, al-aslu baqa'u ma kana ala makan atau al-aslu bara'atul asliyah. Hukum asal itu dikembalikan kepada keadaan semula. Ya, ini yang disebut dengan apa? Mabna alal yakin. Kaidahnya begitu. Misal, Nabi SAW mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi sholati, as-salat thalathan am arba'an, falyabni ala mastaiqan." Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang di antara kalian salat, terus dia lupa, dia 3 atau 4, maka hendaklah dia kembali kepada sesuatu yang yakin. Mana yang yakin? 3, karena nggak mungkin jadi 4. Paham? Jadi al-aslu kembali kepada asal yang ini. Seperti itu. Nabi SAW mengatakan kalau umpamanya seseorang lupa, ragu, bukan lupa, seorang ragu dalam salatnya, apakah dia salat 3 atau 4? Maka hendaklah dia berdiri di atas yang yakin. Yang yakinnya itu 4 atau 3? 3 pasti. Karena 4 itu meragukan. Paham nggak? Kalau dia lupa 2, 3 berarti yang yakin 2. Paham ya? Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Biasanya menkar salat, tiba-tiba paciwa pikiran kan ya gitu kan? Allahu Akbar. Ya kersalat kan saya tahu. Beres baca Fatihah, baca surat kayak Imran saeutik pas ruku, ieu ruku sabaraha urang. Kan gitu. 2 apa 3? Maka berarti dia ruku kedua. Tuluikeun tasyahud awal. Kemudian baru setelah itu
apa namanya, bisa sujud sahwi. Ini kondisinya. Bisa dipahami ya. Kemudian ya yang terakhir, ketika seseorang duduk setelah sholat, nunggu sholat yang lain, habis maghrib, ngobrol, terus setelah ngobrol, tiba-tiba ditelepon ku istrina, pangmelikan oskadon gitu kan ya, kan ngobrol kan gitu kan, dari tadi pangmelikan oskadon, bercat ke warung, saya ke warung, pas ke warung kadia kuruling, tiba-tiba wong teh adzan isya, pas rek asup ke masjid, ya Allah, batal encannya. Kami kaidah. Pas asup ke masjid, batal encannya. Kan orang mensimpel nama, dodanya bisa batal, gitu kan ya? Gitu kan. Tapi kalau bapaknya kita paham terhadap kaidah ini, lamun wudu heula ketinggalan sahabat, sarokat. Ya kan? Lamun wudu heula ketinggalan sarokat. Maka disitulah apa? Baliyad bi alamat saiqan. Berdiri di atas sesuatu yang yakin. Kalau kita setelah sholat maghrib, berarti dalam keadaan apa? Suci. Yang ragunya apa? Batal. Paham? Yang ragunya itu apa? Batal. Berarti ketika kita selesai dari duduk, kemudian kita beli oskadon, pas masuk masjid, ini batal apa enggak? Berarti enggak? Ya batal. Faliyabni ala masyaikh. Subhanallah, iya. Dan tadi kita salat maghrib ya. Paham ya? Paham ya? Karena ini kaidah. Kebalikannya. Hudang sare gitu kan? Hudang sare, tetap sare di masjid. Ini bagi ulama mazhab yang mengatakan bahwa tidur itu membatalkan apa? Wudu. Agar untuk ngebatalkan mah, dibanding mazhab Maliki dan yang lainnya mah masalah. Tas sholat zuhur kan capek, maka ngarbahkan apa gitu kan, blok ngalenyap menang sajam. Gitu kan, ngalenyap sajam. Kemudian ternyata ngoreja teh hudang. Nah, kemudian aktivitas ngobrol karena di lingkungan masjid, ngobrol di lingkungan masjid. Ya. Nah, ketika itu kemudian keluar saya itu balik deh. Pas masuk ke masjid, ngomong ada asar. Orang tadi wudu. Ini kita tuh wudu belum ya, gitu kan? Paham nggak? Jadi yang diragukannya apa? Wudunya. Berarti asalnya apa? Acan wudu. Berarti itu mah wajib wudu. Paham ya? Kudu paham ini kaidah. Sarua jeung dua jelema anu boga utang jeung piutang. Gitu. Terus bayar can gitu. Hukum asalnya enggak sama can. Acan. Paham? Maka di situ ketika tidak ada bukti maka dikembalikan kepada hukum. Ini kaidah saat tidak ada bukti konkret. Paham ya? Kaidah. Kenapa harus seperti itu? Karena ibadah itu, karena sesuatu itu atau segala sesuatu dalam agama kita itu dibangun di atas yakin. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Oleh karena itu ketika kita dalam posisi ragu, maka teruslah cari sesuatu yang di situ adalah lebih yakin. Allah Ta'ala ini dalam urusan agama. Dan banyak pembahasannya tentang kaidah ini. Karena asal dalam agama kita adalah al-yakin. Makanya lamun ditakdirkan orang yakin, lamun aya dalilnya yakin, lamun eueuh dalilnya ragu gitu kan. Berarti orang kudu neangan dalil. Lamun teu manggih dalilna, tinggalkan yang meragukan. Paham ya? Allah Ta'ala alam. Itulah bahasan kita. Ada pertanyaan silahkan.
Nah. Meninggalkan yang mati. Dan dia sebenarnya ada membangun bayi jelas. Yang terakhirnya hubungan di sini bagaimana? Ya. Iya, makanya tadi disebutkan asyubuhat itu adalah yang ragu. Makanya kata Nabi SAW, faman taraka syubuhat faqad istabra alidinihi wa irdihi. Jadi dalam perkara syubhat ini telah kita bahas sebelumnya, yaitu apa? Pertama, dalam perkara syubhat itu kita harus cari supaya syubhat itu hilang. Kalau kita tidak mencarinya, maka syubhat itu harus kita tinggalkan. Ini kaidahnya. Paham ya? Karena al-halal bayyin wal haram bayyin. Jadi kalau umpamanya ada di situ adalah hal yang mustabah, sesuatu yang samar di situ, tidak jelas, maka harus dicari dulu kejelasannya. Ah, itu usaha, itu kumaha gitu kan, seperti itu. Pegawaian orang teh halal apa haram teh kan gitu kan, seperti itu. Ketika disebut kita ini, maka tinggalkan. Paham? Nah, maka kalau umpamanya kita ingin mendapati sesuatu, maka carilah sesuatu yang meyakinkan halal dan haram. Makanya disebutkan wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang tidak tahu tentang ini. Artinya banyak pula orang yang tahu tentang ini. Gitu kan. Maka dalam perkara ini bagi kita kadang syubhat, bagi para ulama adalah bukan sesuatu yang syubhat. Dan berkaitan syubhat ini adalah sifatnya nisbi. Tergantung kadar pengetahuan, kadar ilmu. Maka sesuatu ini samar. Nah, ketika seseorang mendapat sesuatu yang samar, maka cari tahu kepada ahlinya. Kalau ahlinya yang ada di situ tidak ada, cari lagi kan. Sampai diketahui ini halal atau haram. Selama kita tidak mendapatinya, lebih baik kita tinggalkan. Karena Nabi mengatakan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Wallahu a'lam. Kecuali dalam posisi darurat, beda lagi cerita. Kita tidak bercerita tentang darurat. Allah a'lam. Nah, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.